الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الجماعة فإني أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. أما بعد Ayuhal muslimin, yang pertama khatib mengajak pada diri khatib dan kepada jamaah sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat, terutama di bulan ini, bulan Rabiul Awal, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka kaum muslimin tentang ayyamillah, hari-hari Allah. Para ulama tafsir mengatakan bi an'amillah, dengan nikmat-nikmatnya. Para ulama tafsir mengatakan tentang nikmat Allah itu apa? Ada yang menyebutkan itu Al-Quran, ada yang menyebutkan itu Islam, ada yang menyebutkan itu diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Yang kedua, mari kita berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempertaruhkan nyawanya supaya kita semua bisa merasakan manisnya Islam. Kita bersyukur karena beliau mempertaruhkan semua yang beliau miliki supaya bapak semua yang hadir di dalam majelis ini bisa merasakan nikmat dan manisnya Islam. Dalam satu hari Rasulullah SAW pernah menangis di depan para sahabat. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Beliau mengatakan, ishtaqtu li ikhwani, sungguh aku kangen terhadap saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Antum ashabi, kamu itu sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah? Ikhwanuk, siapa saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, itu adalah orang yang datang setelahku, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Rasulullah SAW menyimpan doanya ketika beliau dizalimi oleh orang Quraisy, orang kafir, supaya menjadi apa Pak? Supaya menjadi syafaat bagi umatnya di hari kiamat kelak. Malu kaum muslimin yang mengharapkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi diam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina. Yang ketiga, khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kewajiban khatib mengingatkan kepada jamaah tentang takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah. Salah satu perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, falladzina amanu bihi, merekalah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruhu, dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Belum lama Presiden Prancis Macron menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh seorang anak muda yang membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dunia sudah ramai-ramai mengecam tentang apa yang dilakukan dia kepada Islam dan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaum muslimin di Indonesia belum ada rasa cemburu yang keluar di dalam hatinya. Padahal konsekuensi dari syahadat yang dia ucapkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, telah cinta dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aina antum ya ummat Muhammad? Nabiyukum yuhan. Nabi kalian dihina. Di mana keimanan kita? Cinta itu butuh bukti, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu butuh bukti. Bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembelaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu dipertanyakan keimanan seorang yang tidak marah, hatinya tidak tersinggung, hatinya tidak cemburu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang bertaruh untuk kita, dihina oleh orang-orang kafir. Saya tidak mengajak Anda untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Saya menyadarkan kepada Anda bahwa ini adalah konsekuensi dari syahadat. Konsekuensi dari syahadat adalah cinta dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dihina. Imam Ibnu Taimiyah menulis sebuah buku ketika ada orang yang menghina Rasulullah, As-Sarimul Maslul ala Satimir Rasul. Pedang terhunus untuk orang yang menghina Nabi. Tapi itu sudah lama, Pak. Tahun 700 Hijriah. Kita tidak berhak memaafkan, Pak. Yang berhak memaafkan penghinaan terhadap beliau adalah beliau sendiri. Sekarang beliau sudah tidak ada di antara kita. Siapa antum ketika antum merasa berhak memaafkan? Tugas kita adalah menunjukkan, Pak, minimal menunjukkan. Kalau kita tidak terima, kalau hati kita cemburu, ketika ibu panjenengan dihina, apakah jenengan marah? Dibuat karikatur untuk menjelek-jelek ibu jenengan, apa jenengan tidak marah? Apakah jenengan akan tetap membeli di toko orang-orang yang menghina ibu jenengan? Pasti jenengan akan marah. Ini orang yang lebih mulia dari siapapun yang ada di dunia ini. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, mengatakan ya Adam, manggil Nuh ya Nuh qad jadaltana, manggil ya Ibrahim a'rid an hadza, langsung namanya. Memanggil Nabi Musa ya Musa, memanggil Nabi Isa ya Isa, inni anallah. Langsung namanya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ya ayyuhan nabi, tidak menyebut namanya, Pak. Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Tidak pernah Allah menyebutkan langsung nama beliau. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan Rasulnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ketika ada orang yang kurang ajar tanya sama para imam kita, apa yang sedang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang? Itu pertanyaan kurang ajar, Pak. Tapi beliau mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya yusalluna, pakai fi'il mudhari, sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana iman kita ketika kita tidak cemburu? Aina antum ya ummat Muhammad? Nabiyukum yuhan. Nabi antum dihina. Seorang anak muda umur 16 tahun namanya Zubair bin Awam berdiri di hadapan orang Quraisy dan mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa kekasihku Muhammad telah mati? Mari kita selesaikan urusan kita. Mus'ab bin Umair berdakwah 1 tahun di kota Madinah, bukan cuma menyiapkan Madinah sebagai mahjar, tapi menyiapkan kaum muslimin semuanya, penduduk Madinah, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang ke Madinah disambut dengan tola al-badru alaina dan tebahan rebana. Ekspresi cinta mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah atas kelebihan, fadilah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kaum muslimin bersukacita. Apa maksudnya tafsiran ulama tentang rahmat dan fadl? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang paling mulia, yang Allah hormati, yang Allah muliakan.
Kenapa kita tidak menghormati Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu kan manusia biasa, nggak perlu kita bela, biasa aja lah. Toh dia juga sudah mulia, Allah yang akan menjamin. Kalau jenengan sampai berani mengatakan kata-kata itu, berarti apa yang Anda katakan tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan Fir'aun kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Anu'minu li basyaraini mithlina? Kenapa kita beriman pada dua orang yang sama seperti kita? Rasulullah memang manusia sama seperti kita, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Aku ini orang seperti kalian, yuha ilayya, akan tetapi aku diberi wahyu. Itu yang menjadikan beda. Afdalul makhluqi alal itlaq. Sebaik-baik makhluk secara mutlak di alam semesta ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita seperti Fir'aun, jangan kita seperti umat kafirnya Nabi Nuh yang mengatakan bahwa sama saja Nabi Muhammad dengan orang yang lain. Umat kafirnya Nabi Hud juga seperti itu, umat kafirnya Nabi Soleh juga seperti itu, mengatakan para nabi mereka juga orang biasa seperti mereka. Apakah Anda akan mengucapkan hal yang sama? Beda, Pak. Beda, Pak. Para sahabat semuanya bertaruh nyawa mereka, Pak, demi menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan hijrah, Abu Bakar menangis saking gembiranya. Asohbatun ana ya Rasulullah, apakah aku yang dipilih Allah untuk menemani perjalanan hijrah? Kata Rasulullah, ya. Nangis Abu Bakar saking bahagianya. Ketika masuk gua ditutup semua lubang dengan tangannya sampai dia disengat kala jengking dalam rangka menjaga Rasulullah. Dalam perjalanan hijrah Abu Bakar berpindah-pindah depan, kanan, kiri dan belakang untuk melindungi Rasulullah kalau ada kemungkinan bahaya. Asma anaknya Abu Bakar dalam kondisi hamil 8 bulan membawa makanan Rasulullah di malam hari mendaki Gunung Sur yang terjal resikonya kalau kepleset mati, Pak, demi menyelamatkan Rasulullah SAW. Dalam perjalanan yang menentukan, yaitu perjalanan hijrah. Kalau perjalanan itu gagal, Rasulullah ditangkap, jenengan tidak akan kenal Islam sekarang. Abdullah bin Abu Bakar juga mengorbankan nyawanya. Dia siap menjadi intelnya Nabi Muhammad SAW, menginformasikan seluruh perkembangan yang terjadi di Makkah supaya Nabi SAW update, bisa menentukan langkah berikutnya apa yang harus dilakukan dalam perjalanan hijrah. Abdullah bin Abu Bakar mengorbankan nyawanya dalam rangka membela Nabi. Budaknya Amir bin Fuhairah juga seperti itu, mengembalakan kambing di belakang mereka berdua supaya bisa menutupi jejak sehingga Nabi SAW tidak ketahuan di tempat persembunyiannya. Apa yang antum lakukan? Apa yang antum lakukan, wahai para pemuda Islam, wahai kaum muslimin? Ketika kemarin ada Omnibus Law, Masya Allah, di semua kota demo besar-besaran, full, siap mati demi kehormatan dan harga diri. Tapi ketika nabinya dihina, telat kita bereaksi. Iman macam apa? Mari kita tanya kepada diri kita sendiri, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang dikategorikan orang yang beruntung? Orang yang beruntung kata Allah, falladzina amanu bihi, orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruhu, dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti petunjuk yang dia bawa. Faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal jamaah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saya ulang lagi bahwa sekarang ini adalah momen yang luar biasa, momen yang tepat
orang muslim untuk menunjukkan jati dirinya. Apakah dia benar-benar orang yang beriman kepada Rasul, mengucapkan syahadat dengan sebenar-benar syahadat, lalu akan kita lihat apa bukti kesungguhan syahadatnya. Apakah dia berusaha merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan kepada Rasulnya, beriman, menjunjung tinggi, memuliakan, menolong dan mengikuti setiap petunjuknya. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung tersebut, atau kita termasuk orang yang mengatakan Rasulullah itu orang biasa, tidak apa-apalah, biarin. Apakah kita akan lebih membela gaji kita daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah itu bentuk cinta? Katanya kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak mengajak kepada jamaah untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, karena itu akan semakin memperburuk citra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan sesuatu yang elegan. Apa yang jenengan bisa lakukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang dilakukan Presiden Turki, yang dilakukan oleh para ulama di seluruh dunia, kampanye untuk membela kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, siapa yang menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan hancurkan dia. Yang tidak berpartisipasi dan tidak cemburu apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, silahkan berkaca, segera tata hati. Jangan sampai urusan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan datang menghampiri jenengan, dan itu adalah hal yang buruk yang tidak kita inginkan. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Saya hanya mengingatkan kepada jamaah bahwa ini adalah konsekuensi logis keimanan. Hati kita harus cemburu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Lalu apa yang jenengan lakukan? Kembali kepada diri jenengan masing-masing. Silahkan lakukan yang terbaik. Lakukan hal yang paling elegan yang jenengan bisa lakukan untuk menunjukkan kecemburuan kita ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Mari kita tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, Allahumma ighfir lana walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.